Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami banggakan. Islam adalah agama dakwah. Perintah yang diberikan Rasulullah disebarkan dan diperkenalkan melalui aktivitas dakwah. Dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar adalah suatu kegiatan mengajak dan menyeru kepada ajaran Islam, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Hal ini dilakukan sampai hari kiamat, baik dari zaman dahulu hingga zaman modern. Di era digital saat ini telah hadir akses informasi gaya baru, yakni melalui sosial media atau dunia maya. Hal ini menghadirkan kemudahan yang luar biasa. Hanya dengan bermodalkan smartphone dan kuota, kita dapat menjelajah seisi dunia. Oleh karenanya, sosial media sangat diminati di negeri kita. Baik dari kalangan sosial media sangat diminati di negeri kita. Kementerian Informasi dan Informatika mengungkapkan bahwa jumlah pengguna sosial media di Indonesia mencapai lebih dari 63 juta jiwa yang didominasi oleh anak muda. Sayangnya hadirin, penggunaan internet tanpa filterisasi yang kuat dapat menimbulkan kecanduan yang dahsyat, mulai dari kecanduan chatting, game online, pornografi, hingga nonton drama Korea. Betul tidak hadirin? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min. Hadirin rahimakumullah. Sebagai generasi muda, hendaknya kita membagikan nilai-nilai Islami, nilai-nilai positif yang bermakna Islamnya di tengah merajunnya teknologi di era digital saat ini. Maka sebagai jawabannya, perkenankanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Dakwah di Era Digital, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104.
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru dari kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran jilid 2 halaman 124 menjelaskan bahwasanya hubungan dakwah kepada kebaikan dengan perintah kepada hal ma'ruf serta larangan dan cegahan kepada hal yang mungkar. Dalam konteks ini hadirin, teknologi hadir sebagai media membentuk karakter Islami sebagai sarana pengembangan dakwah masa kini. Dakwah dengan menggunakan teknologi jauh lebih efektif. Dengan jangkauan yang luas, dakwah akan lebih cepat tersampaikan. Hanya dengan satu kali posting di YouTube, Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya sudah dapat dijangkau oleh khalayak massa. Contohnya saja hadirin, sudah banyak ustadz dan ulama yang menggunakan metode ini, seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, hingga Ustadz Rizal Muhammad, hingga Habib Ja'far dalam kajian pemuda tersesat. Kita sebagai umat Islam, sebagai generasi muda sekaligus sebagai masyarakat, kita tinggal melihat, memperhatikan, melaksanakan, dan membagikan kepada keluarga. Hadirin rahimakumullah, hidup jangan diibaratkan seperti ujung bambu yang ditiup angin. Kemana angin mengarah, disitulah dia juga mengarah. Angin mengarah ke barat, dia ikut ke barat. Angin mengarah ke timur, dia ikut ke timur. Orang mabuk-mabukan, kita ikut mabuk-mabukan. orang melakukan zina, kita ikut berzina. Dan yang paling parah hadirin, ketika orang-orang bermain judi, kita tanpa memikirkan keluarga ikut bermain judi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Namun hadirin, hidup harus selayaknya ikan yang terdapat di laut. Meskipun airnya asin, akan tetapi tidak terbawa dan membawa rasa asin. Dalam artian tidak mudah tergusur dan tergeser oleh tayangan barat. Hadirin rahimakumullah, perkembangan teknologi saat ini telah diakses oleh berbagai macam khalayak massa, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Semuanya telah menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang menjadi pertanyaannya hadirin, bagaimana
Di manakah agar teknologi tidak menjadi sumber penghancur negeri? Untuk mendapatkan jawabannya dengan cara membangun pendidikan karakter yang telah diterapkan oleh Luqman kepada anaknya, yang tertuang dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أن اشكر لي ولوالديك في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya." Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni syurga. Menurut jurnal Ulumuna volume 15 halaman 78 sampai 79, Muhammad Zainuddin menjelaskan ketika Luqman berkata kepada anaknya dan memberi pelajaran dengan menggunakan perkataan yang lembut yang dapat melunakkan hati.
Berdasarkan ayat ini, jelas orang tua mereka senantiasa memberikan pendidikan karakter akhlakul karimah kepada anaknya. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan pertama, kemajuan teknologi tidak dapat kita hindari. Sebagai manusia yang hidup di masa kini, hendaknya kita harus pandai dalam menyikapi. Di antaranya adalah dengan mengajarkan pendidikan karakter Islami sejak dini, memfiltrasi segala bentuk teknologi dan budaya yang merasuk dan menusuk di negeri ini. Marilah kita menjadikan kemajuan teknologi sebagai sarana dakwah Islami, sebagaimana yang tertuang dalam syair berikut ini. Kemajuan teknologi yang ada di zaman ini, marilah kita sikapi dengan nilai-nilai Islami. bijaklah dalam bermedia dan juga kepada sesama. Bijaklah dalam bermedia, insya Allah dapat pahala. Insya Allah dapat pahala. Demikian syarahan dari kami. Menutup syarahan ini, perkenankanlah kami menyampaikan pantun. bersama kekasih membeli ikan. Di tengah jalan tertimpa dahan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Membeli lumpia dengan hati senang. Di tengah jalan bertemu Pak Sekda. MTQ digelar di kota Semarang. Semoga Jawa Tengah makin jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal